Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saudara-saudara semua bagi berdiri, kita akan datang ke hadirat Tuhan. Apakah kita sudah siap sedia menantikan kedatangan Tuhan? Kita akan pujian ini, sudahkah kita siap sedia? Haleluya. Kami siap Tuhan menanti kedatangan-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Kami datang ke hadirat-Mu, memuji membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari kita akan puji. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk menangkan kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Kami siap menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Sekali kita katakan, sudahkah kita siap sedia, amin, menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, ya Raja, di hadapan tata kemuliaan yang penuh. Selama waktu ini masih ada, kita bernapas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang penuh. Selama waktu ini masih sembah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Cuma saja ya Tuhan, kami siap cuma saja angkat suara menghadapi datangnya Yesus telah kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap pada. Mari
kita sembah Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama. Haleluya, mari kita sembah Yesus, dia Raja, amin, di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, ya Tuhan, di hadapan tata kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama waktu ini, selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus selama kami sembahkan. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita sembah Dia. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan, Kau yang layak kami agungkan. Haleluya, Kau bertahta Tuhan, Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, kami siap menanti kedatangan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu, segala pujian hormat cium kami naikkan padamu. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, amin, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Coba kita katakan, ku sembah kami sanjung Kau
Terima kasih Tuhan, Kau telah membuka jemaat Tuhan di rumah-Mu Bapa untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkati Tuhan dari awal pertengahan akhirnya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang Bapa persiapkan Bapa. Berkati juga Tuhan sarana-prasarana Tuhan yang kami gunakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Roh jahat Tuhan yang mendahului kami Tuhan, kami bersatu hati kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih memuji bersama Tuhan. Kita akan puji yang berkata, kami bermasmur memuji Engkau Tuhan. Mau bermasmur mengangkat suara memuji sembah agung nama Yesus, nama yang ajaib, kuasa yang heran, yang memberi kemenangan. Haleluya, hadiratnya datang, umat Allah bersuka cita, semua makhluk memuji Tuhan, puji sorak haleluya. Suka
bangga jemaat yang sudah Bapak Ibu pegang. Dalam firman ketiga kita akan baca yang bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Sekali lagi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Puji nama Tuhan, kita taruh mata jemaat kita. Kembali kita datang hadirat Tuhan. Kita pujian berkata, ajar aku mengenal. Haleluya Tuhan. Ajar kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Tak ada yang kami banggakan selain Engkau. Tak ada kami inginkan, hanya Engkau Tuhan. Mari kita pujian Tuhan. Selain dirimu tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau. Sekali kita datang pujian ini. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Engkau, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, ya Tuhan, bahwa ku lagi mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, bahwa kami lebih mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Selain Kau, selain dirimu, tak ada yang kuinginkan, hanyalah Kau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ya Tuhan, bahwa ku lebih mengenalmu,
Ajarku mengenal suaramu, ajar kami Amin. Puji nama Tuhan. Silakan bapak saudara. Sambil menunggu hambanya yang bertugas, kita akan puji yang berkata, kami mau bermazmur mengangkat suara. Kami mau bermazmur mengangkat suara, memuji sembah aku nama Yesus. Nama yang ajaib, kuasa yang hebat, yang memberi kemenangan. Awas
baca firman Tuhan dari Perjanjian Lama dalam Nehemia pasal 8. Nehemia pasal 8, kita mau baca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Nehemia pasal 8 ayat 6 dan 7. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya sudah bangkit diri. Kita akan bacanya bersama-sama pada Jumat ketiga. Nehemia 8 ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Puji Tuhan, terima kasih. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Nah, saudara kasih Tuhan, bagi hari ini saya akan share tentang ibadah, ya. Dan yang kita baca ini juga merupakan ibadah waktu perjanjian dalam masa perjanjian lama, ya, di mana Ezra, ya, yang memimpin dalam ibadah tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu adalah tindakan dan sikap yang begitu menghargai, yang begitu menghormati kepada Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kita sebagai ciptaannya, kita menghargai itu dengan cara kita beribadah. Jadi ibadah itu berpusat pada Tuhan, ya, bukan pada manusia. Jadi dalam ibadah kita lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan, bukan mengagungkan manusia. Woi, hebat nih main gitar, woi hebat nih main pujiannya hebat, ya. Bukan itu. Tapi yang kita mau puja, kita mau memuliakan adalah Tuhan. Itu ibadah. Jadi ibadah berpusat pada Tuhan, bukan pada manusia. Dan dalam ibadah Kristen, ketika kita menghampiri Tuhan dengan hati yang bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, jadi dinamakan Yesus Tuhan Kristus dan melalui Roh Kudus. Nah, itu ibadah kita. Kita beribadah dengan hati bersyukur. Ibadah menuntut komitmen, ya, dengan iman. Ibadah menuntut komitmen, ya, yaitu iman kita dan juga pengakuan kita. Itu maksudnya kita datang beribadah. Kita mengaku bahwa yang kita sembah itu adalah Tuhan. Kita datang beribadah untuk menyembah
juru selamat kita. Ya, itu ibadah untuk menghampiri Tuhan dengan bersyukur dalam Kristus melalui Roh Kudus. Ya, next, lanjutkan. Adapun sejarahnya, ya, nggak mungkin manusia bisa tahu tentang ibadah, berarti ada sejarah di situ. Bicara ibadah kepada Tuhan yang benar, bagaimana sih caranya, ya? Pertama ya Adam dan Hawa, manusia pertama, di mana setelah dia diciptakan, di mana Adam dan Hawa menyembah Tuhan di Taman Eden, ya, secara teratur. Kadang Tuhan datang, Adam, Hawa, di mana engkau, gitu ya. Mereka berkomunikasi di situ. Lalu selanjutnya next ada Kain dan Hebel. Kain dan Hebel membawa persembahan. Ya, kalau perjanjian lama kan dalam bahasa Ibrani, ya, artinya persembahan itu minha, yang juga diterjemahkan sebagai upeti, sebagai hadiah. Nah, Kain dan Hebel memberikan hadiah kepada Tuhan berupa tanaman dan ternak, dan itu juga adalah ibadah. Lalu next, keturunan Set, ya, memanggil nama Tuhan, berarti sudah ada pengenalan Tuhan, ada persekutuan dengan Tuhan di sana. Lalu next, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran setelah terjadinya air bah. Di situ juga ada komunikasi dengan Tuhan, di mana Nuh juga membangun mezbah Batra ini dengan ukuran-ukuran yang sudah diberikan oleh Tuhan. Berarti situ ada komunikasi dengan Tuhan. Dan setelah air bah selesai, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Lalu next juga Abraham, ini contohnya juga Abraham membangun mezbah korban bakaran bagi Tuhan di berbagai tempat di negeri perjanjian. Ya. Sini kita lihat juga Abraham berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Membangun mezbah, berarti di situ juga Abraham sudah beribadah kepada Tuhan. Kan tapi saudara, baru setelah peristiwa keluaran, ketika kemah suci didirikan, maka ibadah yang umumnya ibadah itu terbentuk gitu. Setelah itu korban-korban itu dipersembahkan setiap hari gitu. Ataupun secara khusus yaitu pada hari Sabat. Mungkin juga kita hari Minggu kita beribadah. Memang nggak seminggu sekali, ya, tapi dalam gereja juga ada beberapa kali kita bisa beribadah, ya. Allah menetapkan beberapa hari raya agama, ya, dalam kita bisa baca dalam kitab perjanjian lama, ya. Di sana juga banyak dari Keluaran, Mamat, gitu, ya. Banyak bagaimana orang Israel ini sudah beribadah di sana, sudah ada komunikasi dengan Tuhan. Dan ibadah ini dipusatkan di Bait Suci, yaitu di Yerusalem, ya. Dan ketika Bait Suci dibinasakan kurang lebih tahun 586 sebelum Masehi, ya. Orang Yahudi membangun sinagoge, ya. Karena biasanya kan mereka beribadah di Bait Suci, tapi ketika Bait Suci dimusnahkan, dihancurkan oleh musuh, ya, maka orang-orang Yahudi membangun penggantinya, gitu, ya. Memang lebih kecil, ya, sinagoge sebagai tempat pendidikan, tempat juga mereka bisa beribadah. Jadi anak-anak kecil waktu itu nggak ada sekolah
PAUD gitu, TK, SD nggak ada, tapi mereka diantar ke sinagoge. Di sinagoge anak-anak itu diajar tentang Tuhan. Dan di sinagoge itu juga orang-orang Yahudi ini bisa beribadah. Dan kita bisa lihat ya ketika orang Yahudi dalam pembuangan, dalam pembuangan juga mereka tetap bikin itu sinagoge, ya. Dan bangunan ini masih dipakai sebagai tempat ibadah, ya. Bahkan ketika bait suci yang kedua dibangun kembali oleh pimpinan di bawah pimpinan Zerubabel, ya. Terdapat juga banyak sinagoge di Palestina dan seluruh wilayah Roma pada masa Perjanjian Baru, ya. Dan ini membuktikan bahwa sudah ada komunikasi dengan Tuhan, atau sudah ada ibadah dengan Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan saudara kasihan Tuhan, ibadah gereja mula-mula juga dilaksanakan di bait suci di Yerusalem dan juga dilakukan di rumah-rumah pribadi, ya. Jadi ibadah, kalau kita menyebutnya ibadah rumah tangga atau ibadah yang rumah-rumah itu gantian. Jadi mereka sejarahnya memang begitu. Jadi kenapa kita suka ada dalam ibadah itu, kita beribadah keluarga, di keluarga siapa. Jadi dulu juga sudah pernah dilakukan dalam rumah-rumah pribadi, ya, di bait suci, di sinagoge, dan di rumah pribadi juga boleh diadakan ibadah, ya. Dan saudara kasih Tuhan, di luar Yerusalem orang Kristen juga beribadah dalam sinagoge selama mereka izinkan, ya. Tapi kalau tidak diizinkan, mereka berkumpul di tempat lain, itu ya rumah-rumah itu, ya. Jadi dulu juga mungkin ada suatu waktu tidak boleh beribadah, gitu, ya. Jadi mereka tidak putus asa, walaupun mungkin ditutup, nggak boleh beribadah di bait suci atau di sinagoge, tapi mereka tetap beribadah di rumah-rumah, ya. Karena kebutuhan mereka untuk berkomunikasi dengan Tuhan, ya. Dan itu yang terjadi dalam sejarah ibadah. Nah, saudara, dalam ibadah Kristen itu intinya ada penyembahan di sana, puji-pujian, ya. Dalam Yohanes 4:23 kan, penyembahan yang sesungguhnya itu harus kita lakukan dalam roh dan kebenaran. Maksudnya penyembahan itu harus diadakan sesuai dengan pernyataan diri Allah dalam nama anaknya yaitu Yesus, ya. Ibadah melibatkan roh manusia, dan bukan hanya pikiran saja, tapi ada manifestasi Roh Kudus di situ, ya. Jadi ibadah ini bukan biasa-biasa saja, tapi karena kita mau menyembah Tuhan, membesarkan nama Tuhan, berarti diharapkan ada ada Tuhan, ya, dalam ibadah itu. Jadi hidup. Dan ibadah yang sekarang kita lakukan ini mengikuti dengan pola ibadah dalam Perjanjian Baru, ya. Ada doa, ada puji-pujian, ada pembacaan mendengarkan firman Tuhan, berkhotbah, gitu, ya. Dan juga ada persembahan, itu dari sejarah demikian, ya. Dan diharapkan orang yang sudah dewasa dalam iman ada kerinduan untuk mencari dan selalu berharap dalam penyembahan mereka, gitu, ya, menjadi penyembahan yang sesuai dengan
apa yang Tuhan mau itu terjadi dengan roh dan kebenaran. Ya. Dan ciri utama juga kita lihat bahwa dalam ibadah dalam perjanjian lama, kalau kita lihat dalam perjanjian lama itu sistemnya adalah persembahan korban, ya. Menghapus dosa, potong kambing, potong sapi, nah, itu perjanjian lama ya. Dan kalau mau berdoa harus tidak bisa langsung kepada Tuhan, tapi harus melalui imam, gitu ya, imam besar. Itu dalam perjanjian lama. Tapi sejak Yesus disalib, ya, dalam perjanjian baru, ya, tidak ada lagi persembahan korban, tidak ada lagi pencurahan darah di situ. Ya. Jadi juga dalam ibadah itu, ya, melalui sakramen perjamuan kudus kita memperingati korban Kristus. Jadi tidak ada lagi potong-potong lagi, tapi dalam gereja modern sekarang ini kita melakukan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu sangat penting untuk menggantikan korban, persembahan korban kita, ya, kalau dalam perjanjian lama yang melalui memotong atau mengorbankan binatang, gitu ya, saudara. Jadi juga gereja dinasihatkan untuk senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan, yaitu dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Dan dalam Roma 12:1 kita sebenarnya harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ciri ibadah yang benar, ya. Selanjutnya next, dalam ibadah itu juga penting kita memuji nama Tuhan, ya. Pujian menjadi unsur penting dalam kita menyembah kepada Tuhan, ya. Seperti tadi kita sudah sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita puji-puji nama Tuhan, kita bernyanyi, menyanyikan mazmur, hidup pujian, nyanyian rohani. Kalau ada kur, ya kur, ya. Itu adalah juga bagian dari ibadah kita pada Tuhan, ya. Adalah satu cara penting untuk puji nama Tuhan, ya, itu tadi, ya. Nyanyikan mazmur cuma di situ, saudara bisa lihat di kitab mazmur di perjanjian lama situ kan banyak puji-pujian. Di situ kalau orang dulu kan dinyanyikan, tapi kalau kita baca itu, ya. Dan kita juga menyanyikan nyanyian rohani, banyak lagu-lagu rohani yang entah lagu rohani zaman dulu atau lagu rohani yang modern sekarang ini yang biasanya anak muda nyanyikan, ya, saudara. Dan dalam nyanyian yang kita nyanyikan pada Tuhan ini bukan saja kita memuliakan menyembah Tuhan, tapi dalam lagu itu juga membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan kita pada Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita nyanyi pujian rohani, itu akan membawa sukacita. Ya. Jadi dalam kita beribadah, dalam mengangkat pujian, bukan saja kita menyembah Tuhan, tapi kita bisa mengangkat kita, ya, hati kita, ya, bahkan dari kesedihan jadi sukacita. Dan tadinya tidak punya damai, ketika kita nyanyi rohani kita mempunyai damai di situ, ya. Di situ kalau kita nyanyi ada pengharapan, ada kita dikuatkan oleh lirik-lirik lagu yang kita nyanyikan. Asalkan kita nyanyikan bukan karena kita hafal, bukan
tidak apa, tapi kita mau renungkan lirik yang kita nyanyikan dan kita mau imani dan kita amini, kita lakukan. Maka akan berdampak pada kita kalau kita menyanyikan pujian tersebut. Ya. Kita juga lihat ketika Tuhan Yesus lahir, ya, saudara, seluruh bala surgawi juga menyanyikan pujian, malaikat-malaikat juga menyanyikan pujian, ya, dan pujian, nyanyian itu juga adalah ibadah pada Tuhan, ya. Jadi ibadah bukan hanya kita berdoa ataupun tapi kita juga ketika kita menyanyi dengan hati, dengan akal budi kita, itu juga akan membangun kita dan juga itu adalah ibadah pada Tuhan. Nah, dalam menyanyi juga saudara bisa dengan bahasa yang dikenal, bisa juga dengan roh, ya, nyanyi dengan roh, saudara. Ya, kalau kita nyanyi dengan bahasa yang dikenal, ya seperti kita nyanyikan jadi lagunya apa, nah, kita nyanyikan lagu itu. Tapi ada kalanya kita bernyanyi dengan bahasa roh. Ketika kita pergi berdoa, sadar nggak sadar kita kayaknya kita lagi nyanyi gitu dengan bahasa yang nggak kita mengerti, tapi kayaknya ada nada gitu. Itu menyanyi dengan bahasa. Jadi menyanyi memuji Tuhan tidak dipatok nyanyi lagu rohani dengan bahasa yang kita kenal, tapi kadang pula juga kita bisa menyanyi dengan bahasa, ya. Yang penting tujuannya adalah untuk memuji nama Tuhan. Yang penting juga ketika mungkin kita menyanyi dengan bahasa roh itu menguatkan. Ya. Next, unsur penting dalam ibadah juga adalah kita mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan di dalam doa. Berarti kita juga harus berdoa, ya. Kalau dalam perjalanan lama para orang-orang saleh itu untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan, ya melalui doa, ya. Dan juga dalam perjalanan baru para rasul berdoa terus-menerus, ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kan, murid-murid berdoa di lautan selama 10 malam, ya, doa untuk curah Roh Kudus. Dan doa itu menjadi bagian dari ibadah Kristen, ya. Dan doa ini bisa untuk kita lakukan, ya, doa pribadi, doa sapa, berarti doa untuk orang lain, untuk bangsa dan negara kita doakan, dan juga berdoa dengan ucapan syukur, ya. Jadi doa bukan hanya kita, Tuhan berkati saya, Tuhan saya minta ini, Tuhan saya mau saya sembuh, bukan itu saja, tapi berdoa juga disertai ucapan syukur. Jadi doa dengan, ya bolehlah kita minta, tapi janganlah kita minta terus. Pernahkah kita berdoa, dalam doa itu Tuhan bersyukur aja, terima kasih, bersyukur, terima kasih, udah, amin. Gak ada Tuhan saya minta ini, Tuhan, enggak. Jadi doa juga merupakan kita komunikasi dengan Tuhan, ya, dan ibadah, ya. Jangan sampai Tuhan bosan dengan kita. Ketika kau berdoa pasti minta mulu. Kapan kau berterima kasih pada saya? Kapan kau membesarkan nama saya? Mengucapkan syukur, gitu. Jadi kita harus ubah pola doa kita, ya. Doa, mengucap syukur dan terima kasih. Dan kalau Tuhan disenangkan, Tuhan akan pasti memberi kita berkat selalu berkat Tuhan. Jadi gak usah harus ketika kita berdoa kita minta terus, Tuhan berkati saya.
Sebagaimana halnya bernyanyi, saudara, doa yang kita panjatkan juga bisa doa dalam berkata-kata, dengan bahasa yang kita kenal, tapi juga bisa doa dengan bahasa roh. Ya, sama juga tadi bernyanyi bahasa roh, berdoa juga bisa berdoa dengan bahasa roh. Selanjutnya, dalam ibadah kita juga ada pengakuan dosa. Saudara, jangan, saya nggak pernah berbuat dosa, saya nggak pernah melakukan kesalahan. Sadar nggak sadar, saudara, entah itu dalam hati pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita kadang bisa berbuat dosa. Maka itu lebih baik ngaku dosanya. Tuhan, saya salah, Tuhan, saya berdosa, ampuni saya. Itu juga adalah termasuk ibadah juga. Dalam kita mengaku dosa pada Tuhan dan minta ampun, itu juga kita komunikasi dengan Tuhan, dengan juga itu adalah ibadah pada Tuhan, ya. Sehingga Tuhan juga menetapkan hari perdamaian bagi bangsa Israel sebagai dimana bangsa itu mengaku dosa secara nasional. Jadi mereka berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami, rakyat kami. Jadi bukan pribadi lagi. Berdoa untuk pengampunan dosa. Jadi dalam doa kita juga kita bisa bukan mengaku dosa kepada Tuhan hanya kita sendiri, tapi pernahkah saudara berdoa, Tuhan ampunilah pimpinan bangsa kami yang telah banyak melakukan korupsi. Pernah saudara berdoa itu? Jadi kita juga harus berdoa pengakuan dosa secara global, ya, satu bangsa, pemimpin bangsa Indonesia seluruhnya yang sudah melakukan kejahatan, ya. Kita minta ampun. Berarti kita berdoa syafaat, berarti kita menjadi perantara antara yang kita doakan dengan Tuhan, ya. Jadi setelah ketika kita mengaku dosa, berarti kita menerima kepastian akan pengampunan Tuhan, ya. Memang Tuhan tuh Maha Pengasih, ya, mengampuni. Tapi kalau kita nggak minta ampun, kayaknya nggak pasti gitu, ya. Tapi kalau kita minta ampun, berarti kita ada kepastian bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Jangan kita berpikir, Tuhan maha pengampun, nggak usah doa minta ampun, Tuhan pasti ampuni saya. Nggak bisa gitu. Jadi kita harus mengaku dosa, minta ampun. Dengan kita mengakukan dosa berarti ada kepastian bahwa Tuhan akan mengampuni kita, ya. Ada contohnya di Alkitab, di mana dalam doanya pada saat mau mentabliskan bait suci, Salomo mengakui pentingnya pengakuan dosa, ya. Sebelum mentabliskan bait suci, Salomo mengaku dosa, minta ampun. Demikian juga Esra dan Nehemia sadar bahwa umat Tuhan sudah meninggalkan Tuhan, ya, dan tidak menjalankan perintah-perintah iman Tuhan, ya. Maka itu Esra dan Nehemia memimpin seluruh bangsa itu dalam satu doa dan berdoa pengakuan dosa. Dan juga dalam doa Bapa kami, ya kan, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita memohon pengampunan dosa. Jadi penting pengampunan dosa itu. Yakobus juga menasihati orang-orang percaya untuk mengakui dosa-dosa mereka terhadap satu yang benar. Sebelum kita minta ampun kepada Tuhan, kita harus minta maaf dulu kepada orang yang kita yang salah. Maksudnya kita berbuat salah kepada mereka, baru kita doa minta ampun kepada Tuhan, gitu.
Jadi kalau kita langsung bilang pada Tuhan, kan ada firman Tuhan bahwa kita harus mengampuni dulu yang orang kayak kita, orang lain kita berbuat salah pada mereka, ya, kita ampuni dulu, baru kita minta ampun kepada Tuhan. Jadi sekali lagi melalui pengakuan dosa ini kita akan menerima kepastian untuk pengampunan Tuhan, ya, dan pengakuan dosa ini adalah ibadah. Selanjutnya, dalam ibadah juga kita juga membaca Alkitab. Nah, tadi sebelum kita mulai, saya undang saudara untuk kita membaca. Memang bisa sih baca sendiri, tapi dengan secara kita baca bersama-sama, ya, itu ibadah. Jadi ketika seorang hamba Tuhan atau pendeta menyuruh agar umatnya membaca firman Tuhan secara bersama-sama, memang itu ibadah, bukan suruh, gitu ya. Tapi memang apa yang kita lakukan ini adalah ibadah. Kita baca firman Tuhan secara bersama-sama, ya. Dalam perjanjian lama Tuhan mengatur juga supaya setiap 7 tahun pada hari raya Purim Daun umat Israel harus berkumpul untuk menegakkan hukum Musa di muka umum. 7 tahun sekali sebelum kita Allah. Kayak orang mungkin ingat upacara bendera kan waktu sekolah. Pancasila diikutin, satu diikutin, wah. Nah juga ini setiap 7 tahun sekali pada hari raya Pondok Daun umat Israel berkumpul di alun-alun itu di lapangan yang besar gitu ya, dan situ nanti ada yang membacakan 10 perintah Allah. Satu, masih ingat nggak saudara? 2, perintah ketiga. Nah itu juga ada ibadah. Firman Tuhan itu adalah ajaran. Ya. Firman Tuhan itu bisa juga berupa nasihat, teguran, ya, dalam berupa khotbah, saudara. Ya. Jadi setelah kita membaca, kita dengar, kita mengerti, kita renungkan, walaupun itu teguran, walaupun itu nasihat, ataupun walaupun itu untuk menguatkan saudara, bantuan itu sudah lakukan. Nah, karena itu adalah ibadah. Selanjutnya, ketika umat Tuhan pada perjanjian lama berkumpul di pelataran Tuhan, ya, mereka diperintahkan untuk membawakan persepuluhan dan persembahan, ya. Persepuluhan Malaikat 3 ayat 10, persembahan itu Mazmur 96 ayat 8, ya. Maka itu di tiap-tiap ketika dalam ibadah dalam gereja kan, kenapa kita harus membawa persembahan? Memang dari dulunya sudah ada. Demikian juga Paulus menulis kepada jemaat Korintus dalam 1 Korintus 16 ayat 2 mengenai sumbangan untuk gereja Yerusalem, ya. Demikian firman Tuhan, pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu berupa persembahan, berupa persepuluhan. Jadi dengan demikian ibadah yang benar pada Tuhan harus menyediakan kesempatan untuk memberikan ini, mempersembahkan ini dengan sukarela, dengan sukacita, bukan dengan karena paksa. Karena ini juga adalah ibadah. Selanjutnya diharapkan kan
katanya beribadah dalam roh dan kebenaran. Berarti di situ harus ada peranan Roh Kudus. Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus kepada umat. Ya. Apa sih karunianya ya? Hikmat, berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, iman yang bagus, karunia bisa menyembuhkan, ada kuasa bisa melakukan nubuat, kuasa mujizat, bisa membedakan roh-roh, bisa berbicara dengan bahasa roh, bisa menafsirkan bahasa roh itu ya. Itu karunia Roh Kudus yang diberikan pada umat Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 26, Rasul Paulus juga memberikan petunjuk bahwa bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, yang lain penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu digunakan untuk membangun. Jadi Roh Kudus memberikan karunia ini ada maksudnya adalah untuk membangun jemaat, membangun gereja, untuk memperkuat iman mereka, harapan mereka. Ya. Jadi ketika kita dalam ibadah berkumpul di sini, hendaklah ada seorang mazmur bernyanyi di nama Tuhan. Hendaklah ada pengajaran di situ, berarti ada firman Tuhan, ada khotbah di situ. Ya. Terus, yaitu umat yang diberikan karunia, entah itu bahasa roh, bisa masukkan bahasa roh, dilakukan. Itulah ibadah. Tapi itu karena ada peranan Roh Kudus. Ya. Jadi minta Roh Kudus. Ya, prinsip yang paling berpengaruh adalah pemakaian karunia Roh Kudus ini. Selama kita beribadah itu akan memperkuat, menolong seluruh jemaat. Ya. Selanjutnya dalam ibadah juga di situ ada sakramen. Ya, karena kita memberikan sakramen baptisan, sakramen pejabat kudus kita kita lakukan minggu pertama ya, pejabat kudus. Ada juga sakramen pernikahan, sakramen penyerahan anak, dan ada juga sakramen untuk orang yang meninggal. Ya. Ini juga ibadah. Ya. Pejabat kudus memecahkan roti dan minum kepada harus diadakan. Kalau bahkan dalam perjanjian baru ya, sesudah Pentakosta, turunnya Roh Kudus, tiap hari murid-murid itu melakukan perjamuan, memecahkan roti, terus berkurang seminggu sekali. Ya. Tapi kalau kita cuma sebulan sekali mengadakan perjamuan kudus. Demikian juga sakramen baptisan. Ketika ada yang mau bertobat, yang mau lahir baru, yang mau lebih ingin gitu ya, lebih dalam lagi dekat dengan Kristus, mereka melakukan baptisan ya. Kita tidak membaptiskan anak kecil ya. Anak kecil hanya diserahkan kepada Tuhan ya. Baptisan dilakukan ketika orang yang mau memberikan diri dibaptis sudah tahu kebenaran ya. Ada kerinduan di sana ya. Itu. Nah saudara, itulah ibadah.
mereka yang lakukan ibadah yang benar, yang sungguh-sungguh. Ya, next. Yang pertama adalah pastilah Tuhan menyertai mereka. Ya. Ketika kita next satu memasuki persekutuan yang erat kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka. Yang kedua, Tuhan menaungi umatnya dengan kemuliaan. Yang ketiga, Tuhan memberkati umatnya dengan berkat. Berkat bukan berbicara tentang uang, tapi berkat berbicara tentang sukacita, damai sejahtera, perlindungan dari Tuhan, gak pernah sakit. Itu juga berkat, saudara. Tuhan, saya juga sampai hari ini saya tetap sehat. Itu berkat Tuhan. Jadi berkat bukan bicara tentang uang saja. Selanjutnya, memberikan sukacita berlimpah, ya, itu damai sejahtera. Selanjutnya juga menjawab doa orang-orang yang berdoa dengan iman dan dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya ini memenuhi imannya dengan Roh Kudus. Karena kita tahu Roh Kudus itu penting dalam kehidupan kita. Maka kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus. Selanjutnya kita akan mendapatkan manifestasi Roh Kudus. Ya, tadi sudah saya singgung mengenai karunia Roh Kudus. Selanjutnya akan menuntut umat kepada kebenaran Roh Kudus. Kenapa menuntut kepada kebenaran? Karena ya, setahu orang sendiri lah, banyak ajaran sesat yang ada di luar, yang tujuannya untuk mencari anggota agar mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, ajaran-ajaran sesat yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Maka itu Tuhan akan menuntut mereka yang benar-benar setia pada Yesus Tuhan, pada kebenaran. Selanjutnya Tuhan akan menguduskan melalui apa? Melalui firman Tuhan, melalui Roh Kudus. Selanjutnya apa? Menghibur, memberi semangat, memberikan kekuatan kepada umat Tuhan. Selanjutnya menghisapkan umat dari dosa. Nah, ini ketika kita mengaku dosa, kita minta ampun, Tuhan hisapkan. Tuhan hapuskan dosanya. Selanjutnya dia akan menyelamatkan orang berdosa yang sudah dihisapkan. Jadi orang yang sudah mengaku dosa, minta ampun, Tuhan hisapkan dosanya dan Tuhan selamatkan. Ya, kita tahu dosa kemana? Kematian kekal. Ya. Tapi kalau Tuhan sudah hisap, Tuhan ampuni, maka Tuhan menyelamatkan. Yang terakhir, saudara, ada berbagai penghalang dalam ibadah. Ya. Kita mau dari rumah gitu ya, beribadah. Tapi kadang ada halangan gitu ya, yang membuat kita malas beribadah. Ya. Jadi hanya orang yang mengaku Tuhan akan berkumpul dan beribadah dalam penyembahan yang benar. Bukan hanya dengan upacara, segala upacara rutinitas, ya, maka dengan ucapan bibir gitu ya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan di bibir dan di hati. Allah nggak terima penyembahan demikian.
Maka Tuhan Yesus mengecam kemunafikan orang-orang Farisi kan. Kita baca di Alkitab, mereka tahu firman Tuhan, tapi mereka nggak pernah melakukannya. Mereka juga ada kecaman yang sama kepada jemaat Efesus ya, Wahyu 2 ayat 1 sampai 5 Tuhan, di mana jemaat Efesus ini mereka tetap menyembah Tuhan, tetap memuji nama Tuhan, tapi nggak ada kasih. Jadi bertolak belakang. Ya. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan kepada orang-orang percaya ketika mereka menerima perjamuan kudus di mata Musa, kan setiap awal kita mau masuk dan kudus kan saya berdoa, Tuhan layakkan kami supaya kami layak menerima perjamuan kudus. Itu jadi dalam penghalang ibadah yang benar adalah ketika kita lakukan ini sekedar rutinitas ataupun wacana saja ya. Lalu yang kedua, gaya hidup yang masih kompromi dengan dosa. Tuhan menolak persembahan. Sama seperti Raja Saul. Maka juga Yesaya mengecam umat Tuhan sebagai bangsa yang berdosa. Jadi sudah kasih Tuhan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita harus lakukan ibadah yang benar, sehingga kita lakukan ini dengan hati yang bersih, tangan yang bersih, pikiran yang bersih, yang murni. Tujuannya hanya untuk membesarkan nama Tuhan ya. Dan kita mau lakukan ibadah-ibadah tadi yang sudah saya paparkan, biar kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita akan lagu pujian, Kau yang terindah di dalam hidup. Mari saudara, saya mengaku diri, kita akan menyanyikan lagi lagu Kau yang terindah dalam hidup.
kasih menguasai glory dan sebagainya penuhi terus. Karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, rahmat-Mu atas kami sampai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biar kasih-Mu melimpah atas hidupnya, biar dia dapat mengayomi seluruh jemaat Tuhan dan membantu kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Berkat Tuhan atas setiap kami semua, dengan penuh syukur dan sukacita kami akan mempersembahkan korban-korban kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita naikkan pujiannya.
Tuhan sepanjang dalam ibadah yang boleh kami lakukan pada pagi hari ini. Dan dalam ibadah yang diberkati dari Tuhan, kami mengucapkan pujian syukur kepada puji Tuhan. Dan biarlah yang kami lakukan pada ibadah ini hanya untuk membesarkan Kau, untuk memuliakan nama-Mu, untuk bersyukur dan terima kasih. Juga baik berdoa untuk semua jemaat kita di Cakung yang memberkati mereka dalam usaha pekerjaan, kehidupan rumah tangga, terutama iman percaya dan sukacita dan jatuh, dan Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan mereka. Berdoa untuk mereka yang mungkin mengalami iman tubuh, berdoa dan Tuhan saja yang boleh menyembuhkan dengan iman mereka boleh selalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga mereka yang mengalami kesulitan apapun, sukacita apapun bisa memberikan sukacita yang berlimpah dalam hidup mereka. Doa untuk mereka yang sudah lama terhilang, mereka yang melenceng dalam jalan mereka menuju ke surga, biarlah tali Kristus yang boleh menarik kembali mereka ke jalan kebenaran ini. Tolong semuanya. Terima kasih Syukur dan mengakhiri ibadah sesi pertama. Mereka yang akan pulang dan sertai dan pulang sampai rumah dengan selamat. Di hari mendatang, kalau mereka beraktivitas karena akan diberkati memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita dari Tuhan untuk merespan Tuhan. Kami tahu bahwa kami cukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan. Dan kami mau serahkan sesuatu pada Yesus Tuhan. Terima kasih. Berkati juga para pendengar Tuhan yang sudah melayani dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada engkau memberikan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Bapak. Thank you.